Oke, haleluya. Nah, selamat datang sekali lagi bagi kita semua. Saya percaya kita semua rindu akan Tuhan dan ingin mendengar Tuhan dan kita rindu mau dipakai Tuhan. Amin. Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah yang benar, Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang sangat-sangat berkuasa. Haleluya. Nah, malam ini sebenarnya hari ini kita pilih untuk mengadakan Minggu Misi. Jadi malam ini saya tidak akan berkhotbah. Pelajaran yang saya sedang adakan, sebenarnya kita hanya tinggal satu lagi yang harus kita lihat di dalam segala perlengkapan senjata Allah, yaitu senjata yang terakhir, yaitu doa. Dan itu akan kita sambung lagi ya selepas minggu depan ya, karena minggu depan saya ada undangan untuk berkhotbah di salah satu gereja di sini. Jadi setelah minggu depan, minggu yang seterusnya saya akan sentuh itu dan habiskan, dan kita akan masuk ke dalam suatu topik atau siri yang baru untuk mendorong kita sebagai orang Kristen, hal-hal yang penting yang kita harus hidupi, yang kita harus aplikasi di dalam kehidupan Kristen, supaya kita menjalani kehidupan Kristen yang sangat efektif dan teguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, karena malam ini kita pilih untuk menjadi Minggu Misi, saya akan kongsikan tentang misi, ya. Karena minggu ini juga minggu yang terakhir, kita putuskan bahwa setiap tahun bulan Agustus, minggu terakhir kita adakan Minggu Misi. Dan sebenarnya dari hari ini, ya, setiap bulan hari ini kita akan di dalam gereja kita akan memungut persembahan misi atau mission offering, ya, untuk dana misi kita dalam gereja. Dan dana misi ini sebenarnya kita boleh pakai untuk menolong, membantu, memberkati pelayanan-pelayanan yang memerlukan. Dan juga hati saya sebenarnya, gembala-gembala atau pendeta-pendeta individu yang Tuhan gerakkan di dalam atau bawa kepada kita supaya kita boleh bantu mereka, ya. Juga kita boleh pakai dana misi atau uang misi untuk memulakan pekerjaan yang baru ataupun pelayanan yang baru, ya. Dan saya pikir itu akan sangat-sangat membantu. Haleluya. Amen. Saya sangat excited. Nah, di dalam perkongsian malam ini biasanya tidak panjanglah perkongsian kita, tapi saya mau sentuh hal ini. Malam ini ada 3 perkara atau 3 hal yang sangat benar tentang Allah kita dengan misi. Misi itu berada di dalam hati Allah kita. Ya, itulah perkara yang sangat dekat. Itulah sebabnya kita membaca dalam firman Tuhan bahwa Allah kita mengutus Yesus untuk keselamatan dunia. Mengutus Yesus untuk menjadi sang penebus, untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Nah, itu misi. Dalam firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam buku Perjanjian Lama, banyak disebutkan Yeskiel, Yeremia, bahwa Allah itu dia sebagai seorang gembala. Dia datang untuk mencari domba-dombanya yang hilang, yang terluka, untuk dia menyelamatkan mereka, untuk dia mengobati mereka, untuk dia merawat mereka. Itulah hati Tuhan. Hati Tuhan. Hati Tuhan itu sangat dekat dengan misi, saudara-saudara. Jadi kita harus ingat ini, bahwa di hati Tuhan itu adalah misi. Dan ada 3 perkara yang benar tentang hal ini, yaitu Allah dengan misi. Yang pertama, Allah itu mengasihi dunia. Dia mengasihi dunia, segala isinya, manusia, orang-orang yang berada dalam dunia ini. Tuhan kita, Allah kita mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka. Yang kedua, Allah itu memiliki resources, ya, resources yang tidak terbatas, ya, unlimited, ya, tak ada limit, unlimited, untuk menjangkau dunia yang Allah kasihi ini. Dan yang ketiga, Allah itu dia menyalurkan resources ini atau dana-dana ini melalui
umatnya sendiri atau gerejanya sendiri. Jadi di dalam Allah dan misi ini sebenarnya kita saudara-saudara umat Tuhan terlibat di dalam perkara-perkara ini. Katakan amin. Ya. Kenapa kita harus melibatkan diri dalam misi? Why involved in mission? Or why involved in mission giving? Kenapa kita harus melibatkan diri di dalam misi? Yang pertama karena Allah itu mengasihi dunia ini, saudara-saudara. Ya, memang dalam dunia ini banyak manusia, banyak beragam manusia. Ada yang kenal Tuhan, ada yang tidak kenal Tuhan. Tapi secara umumnya Allah mengasihi dunia ini. Selagi manusia hidup dalam dunia ini, Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi, maksudnya Allah mengasihi semua orang dalam dunia ini. Sama ada orang percaya, orang tidak percaya, orang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, apapun. Tuhan mengasihi mereka dan Allah itu dia mau dan merindukan bahwa semuanya akan mengenal Tuhan dan diselamatkan. Yohanes 3:16, satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, yang kita selalu ingat dan kita hafal. Katanya, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu besar, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebab pertama kenapa kita harus melibatkan diri dalam misi dan memberi kepada misi, menyumbang kepada misi, karena Allah itu mengasihi dunia. Dan karena Allah mengasihi dunia, kita saudara-saudara yang sudah kenal Tuhan harus juga mengasihi dunia. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan diri di dalam misi? Yang kedua, karena tuaian sudah menguning untuk dituai. Tuaian sudah siap. Tuaian sudah masak, sudah menguning untuk dituai. Yohanes 4:35-36. Katanya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tuaian itu sudah kuning, menguning dan juga masak untuk dituai. Secara lahiriah, secara lahiriah in the natural, kita tahu kalau orang itu bercucuk tanam gandum, padi, jagung, hal-hal seperti itu, biasanya 4 bulan saja sudah tiba masanya untuk dituai. Ya, 4 bulan saja sudah boleh dituai. Hari ini di dalam zaman kemodernan, banyak perkara boleh dituai lebih cepat dari 4 bulan. Right? Ya, kalau kita lihat ayam-ayam ternakan, ya, ayam-ayam sekarang mereka diberi makan, diberikan vitamin, diberikan suplemen, ya, dicucuk sini, cucuk sana, di jarum sini, jarum sana, dan 2 bulan saja sudah boleh dijual. Dagingnya sudah boleh dimakan. Alright? Ya, karena mereka adalah pakai steroid atau apapun untuk membuatkan dia cepat untuk membesar. Sama juga dengan tanaman-tanaman hari ini dalam zaman kemodernan, ada chemical-chemical, ya, bahan-bahan kimia yang dipakai untuk tanaman itu cepat untuk bertumbuh dan cepat untuk dituai. Itu secara lahiriah, in the natural. Tapi tentang kerajaan Allah, tentang tuaian jiwa-jiwa, Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang. Saya pikir ini perkataan yang penting untuk kita pikir. Karena masalah di dalam kerajaan Tuhan ataupun di dalam gereja-gereja, masalah di dalam kehidupan orang-orang Kristen, mereka tidak melihat di sekeliling dan mereka tidak pandang ladang-ladang yang sudah menguning. Jadi kalau kita tidak melihat
dan kita tidak pandang, kita tidak akan melihat. Kalau kita tidak melihat, kita tidak akan tahu bahwa ladang itu sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Kenapa begitu, saudara? Karena kita begitu sibuk, begitu pentingkan diri sendiri. Kita begitu melihat ke dalam diri kita. Hanya di dalam diri kita, kita tidak melihat sekeliling. Kata Yesus, lihatlah sekelilingmu. Ya. Dan pandanglah ladang-ladang. Karena orang tidak pandang ladang-ladang karena dia tak peduli. Dia hanya peduli tentang dirinya. Jadi dia tidak pandang ladang-ladang. Dia tidak pikir pun, kalau gerejanya sendiri pun, dia tidak pandang-pandang. Ya. Dia tak ingat pun gereja, dia tidak ingat pun ibadah, dia tidak ingat pun gembalanya. Bagaimana kita akan melihat dan kita akan menerima beban sekiranya kita tidak tahu keadaan gereja kita, keadaan ladang Tuhan, keadaan sekeliling kita. Saudara-saudara, malam ini saya mau mendorong kita untuk lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Sudah masak. Di dalam kerajaan Tuhan, di dalam alam roh, di dalam spiritual realm, musimnya sentiasa masak, musimnya sentiasa siap untuk dituai. Itulah Tuhan Yesus berkata, pergilah dan beritakan Injil kepada segala bangsa. Pergi, kenapa? Karena sudah masak, saudara-saudara. Ada orang berkata, tunggulah dulu, belum siap mereka. Doalah dulu, belum siap mereka. Doa puasalah, belum siap mereka. Berperanglah, belum siap mereka. Saudara-saudara, kalau kita pergi saja, kita beritakan firman Tuhan, orang sudah diselamatkan lama dulu. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kita lihat gereja-gereja tua sekarang, gereja Katolik, gereja Anglikan, gereja Baptis, gereja Presbyterian, gereja-gereja yang ada bangunan besar, ada gereja bangunan tua, ada tanah-tanah yang besar, ya, ada compound yang besar, saudara-saudara. Mereka dulu, ratus tahun yang dulu mereka sudah jalan dari kota-kota mereka, dari Rome, dari Amerika, ya, dari Argentina, dari negara-negara ini datang ke Asia, datang ke Malaysia, datang ke Filipina, datang ke India. Ya, jauh dulu, saudara-saudara, mereka tidak bilang tunggu Malaysia belum siap, tunggu Asia belum siap. Mereka hanya berjalan, mereka pun tidak tahu naik bot besar, naik kapal layar, berjalan di hutan, saudara-saudara. Mereka tidak bilang, oh belum sedia mereka. Mereka hanya pergi dan memberitakan firman Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, gereja mereka tertanam di dalam bangsa-bangsa yang mereka telah pergi beratus tahun dulu. Katakan amin. Banyak orang hari ini berdoa berjam-jam di gunung, di gua, di hotel, di puncak gunung, berdoa berpuasa untuk bangsa-bangsa diselamatkan. Doa itu baik, doa itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi selagi kita tidak pergi untuk menginjil, untuk memberitakan firman, selagi kita tidak melihat di sekeliling, selagi kita tidak pandang ladang-ladang Tuhan, mereka tetap akan menjadi orang yang hilang di dalam dosa dan akan binasa karena tidak kenal Tuhan. Banyak orang dia bilang, saya tunggu Tuhan, saya tunggu Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah menantikan engkau bertahun-tahun yang dulu. Katanya pergi, pergi, pergi. Yang ketiga, kenapa kita harus melibatkan dalam misi? Karena kita harus menggenapi mandat agung atau amanat agung, the Great Commission. Matius 28 dari ayat 19 dan 20. Katanya Yesus ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada mandat yang besar, ada amanat agung yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Itu dipanggil the Great Commission. Maksudnya setiap orang yang percaya Yesus, kita diamanatkan.
Setiap orang, saudara-saudara, siapapun engkau, siapapun namamu, dimanapun gerejamu, apapun denominasimu, engkau telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Katakan amin. Kita bukan dipanggil untuk duduk dalam gereja, untuk panaskan kursi gereja. Ya, ada orang booking gereja, kursi di gereja, di tempat yang sama, di spot yang sama, sampai kursinya rosak, sampai cushionnya koyak, tapi tidak pernah memenangkan jiwa. Haleluya. Amin. Ada amanat agung yang kita harus genapi. Itulah yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Yang keempat, kenapa kita harus melibatkan di dalam misi? Alright? Yang keempat, karena Allah mahu supaya semua orang diselamatkan. Katakan amin. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 katanya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Itulah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita harus melibatkan dalam misi. Kalau kita tidak melibatkan misi untuk pergi memberitakan firman, untuk pergi memenangkan jiwa, biarlah uang kita yang pergi, saudara-saudara. Katakan amin. Uang kita yang pergi. Jangan tahan-tahan uang kita. Sewaktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Fir'aun itu dia membuat seperti suatu bargain, ya. Apa itu bargain? Dia buat tawar menawar. Katanya, Musa, kami pergi keluar karena Allah kami memerintahkan kami keluar. Lepaskanlah kami. Dan Fir'aun berkata, siapa yang pergi? Katanya, kami semua, bapak-bapak, anak-anak, semua ternakan kami, harta kami harus pergi. Dan berapa kali Fir'aun itu tawar-menawar dengan Musa. Ada satu tawaran katanya, biarlah kamu semua pergi. Anak-anakmu ikut. Bapak-bapak ikut. Tapi katanya, biarlah ternakan-ternakanmu tinggal di sini. Jangan bawa. Itu seolah-olah Fir'aun mengatakan kepada Musa, kamu boleh pergi ke padang gurun untuk menyembah Tuhan Allahmu, tapi biarlah offeringmu itu tinggal di sini. Ya, banyak orang Kristen ini bukan Fir'aun suruh kasih tinggal dia punya offering dalam rumah, tapi dia tinggalkan. Kalau boleh dia tinggalkan dompetnya, dia tinggalkan bagnya, dia hanya pergi di dalam gereja. Jadi kalau ada offering time, waktu pungut offering, katanya, alah, lupa duitku, lupa dompetku, lupa bagku. Wah, itu kan dilupa-lupakan. Yeah. Atau apapun, dia bawa dompetnya, tapi uangnya dia tinggalkan di dalam rumah. Lalu dia lihat-lihat dompetnya, oh tidak ada uang. Fir'aun mengatakan kepada Musa, pergilah, anak-anakmu ikutlah, anak binimu ikutlah, tapi biarlah ternakanmu, offeringmu itu tinggalkan di Mesir. Saudara-saudara, kalau kita tidak boleh pergi misi memberitakan firman Tuhan, biarlah uang kita pergi dan orang lain pergi dengan uang kita, supaya untuk memenangkan jiwa, melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Itu yang seharusnya terjadi, saudara-saudara. Can you lower down the volume a bit? Haleluya. 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 Amen. Dan yang kelima, kenapa kita harus melibatkan diri dalam misi dan memberi kepada misi? Yang kelima yang saya baca tadi awalnya, karena katanya lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kalau bahasa Inggris katanya lebih diberkati yang memberi daripada menerima.
Tapi kadang-kadang orang salah pahamnya, salah tafsir. Karena bahasa Inggris kata, it is more blessed to give than to receive. Jadi katanya, kalau saya memberi, saya lebih diberkati. Saya lebih diberkati. Banyak lagi berkat yang datang dalam hidup saya. Itu memang benar, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, lebih berbahagia, Kisah Rasul 20:35, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jadi kuncinya kebahagiaan, kuncinya mendapat sukacita sebenarnya saudara-saudara adalah di dalam hal yang memberi. Amin. Memberi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Haleluya. Saya mau baca 2 Korintus 9 dari ayat 1 hingga 15 dan saya akan kutip hal-hal yang saya mau kongsikan malam ini. Kalau kita baca dan pelajari 2 Korintus 9, ada 15 ayat, kita sebenarnya boleh bagikan dengan 3 bagian. Bagian yang pertama adalah sikap pemberi. Sikap seorang pemberi. Apakah sikapnya yang seharusnya sebagai pemberi? Bukan memberi saja, tapi kita harus ada sikap yang betul, ya. Yang kedua, berkat dari Allah. Maksudnya bagian Tuhan. Sikap memberi itu adalah bagian kita yang kita harus lakukan. Yang kedua, berkat Tuhan adalah bagian Tuhan. Karena kita memberi menurut sikap-sikap ini, jadi Tuhan memberkati kita. Dan yang ketiga, hasilnya dari berkat Allah. Jadi mari kita baca dari ayat 1 ya. Dan kita akan tutup selepas ini. Katanya di ayat 1 2 Korintus 9. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Maksudnya jemaat Tuhan, gereja, orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskan kepadamu. Ayat 2, aku telah tahu kerelaan hatimu. Jadi sikap yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Sikap yang kedua, kita harus ada hati yang siap sedia. Katanya yang lampau, maksudnya setahun sebelum itu mereka sudah siap sedia. Jadi kita harus siap sedia, saudara, untuk memberi. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Yang ketiga, kita harus menjadi orang perangsang. Dengan cara hidup kita memberi, mendukung, menyokong gereja, pelayanan, misi dan semuanya. Kita harus menjadi perangsang. Ayat 3, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Ayat 5, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Yang keempat, sikap itu adalah harus sikap yang jangan dipaksa. Memberi dengan sikap yang tidak dipaksa. Yang ayat 6, yang kelima sikapnya, katanya camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi penaburan itu tergantung, kalau berkat apa kita terima, tergantung dengan berapa banyaknya kita tabur. Dalam misi, pemberian misi atau offering misi, kita harus putuskan berapakah kita mau berikan setiap bulan ataupun setiap tahun. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sekali lagi, jangan dengan sedih hati. Kalau memberi jangan sedih hati. Aduh, sedih hatiku, uangku sudah pergi gereja. Aduh, gereja terus, misi terus. Jangan sedih hati, saudara-saudara. Atau kerana paksaan, karena pastor selalu mencabar, menantang, selalu mendorong. Jadi kita rasa dipaksa. Oh, kalau kita tidak beri, nanti pastor tak berhenti bercakap tentang uang.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. A cheerful giver. Jadi sikap itu harus sukacita. Nah, itu bagian kita dari ayat 1 hingga 7. Ayat 8 hingga 11 itu bagian Allah. Berkat yang Dia curahkan saat kita memberi. Katanya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dia sanggup. Allah mampu. Allah sanggup. God is able to make all grace abound toward you. Yang kedua, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bukan katanya berkekurangan. Kenapa berkecukupan? Karena ayat 1 hingga ayat 7 itu sikap kita memberi kepada misi, memberi kepada pelayanan, memberi kepada pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Jadi Dia melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Yang kedua, kita sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Kadang-kadang, ya, walaupun kita tidak bisnis besar, kadang-kadang kita tidak ada gaji yang besar, tapi berkatnya kita berkecukupan. Amin. Ya, boleh juga kita keluar makan di restoran. Bukan saja orang kaya makan di restoran. Katakan amin. Jadi kalau ada orang nampak pastor makan di restoran, dia kata, wah, pastor makan restoran, pasti pastor ini sudah kaya. Tapi dia tidak tahu bahwa seluar dalam pastor itu ada lubang-lubang. Bukan karena orang makan restoran dia sudah kaya, dia sudah banyak uang. Bukan orang kaya saya yang makan restoran. Pastor pun boleh duduk di restoran. Bukan dia makan pun kadang-kadang. Dia makan Chinese. Dia makan. Dia minum Cina teh ais saja. Amin. Ya, berkecukupan. Boleh juga kita makan mie kampua. Boleh juga kita duduk di kedai KFC, McDonald, ya. Texas Chicken, boleh juga. Tidak semestinya kita banyak uang baru boleh duduk makan di KFC ataupun McDonald. Amin. Atau Pizza Hut. Tak semestinya banyak uang baru duduk. Kita berkecukupan. Katakan amin. Tuhan akan membuatkan kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Haleluya. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bukan orang kaya saja yang boleh menolong banyak orang, melakukan kebajikan, melakukan pekerjaan baik. Tapi kita akan dimampukan Tuhan untuk boleh menolong orang lain. Katakan amin. Ayat 8 ini luar biasa tak? Luar biasa, ini janji Tuhan yang luar biasa. Tapi pastikan lakukan ayat 1 hingga 7. Lalu ayat 8 akan terjadi di dalam kehidupanmu. Amen. Haleluya. Wah, macam panjang khotbah ini malam. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia akan menyediakan benih bagi penabur. Tuhan berikan kita benih dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, tadi pagi saya kongsikan di dalam bahasa Inggris yang saya pikir ini sangat benar. Setiap orang Kristen, kita saudara-saudara, sebenarnya kita ada kebun rohani. Spiritual garden. Kita ada kebun rohani. Jadi ini sebenarnya mengajar kita untuk menabur benih banyak-banyak dengan setia, dengan konsisten di dalam kebun rohani kita. Supaya ia akan bertumbuh dan saat-saat kita memerlukan, Tuhan akan melihat kebun kita. Saat-saat kita berdoa untuk penyediaan dari Tuhan, Tuhan akan melihat kebun kita, apa yang tumbuh, berbuah, dan boleh dituai. Itulah cara Tuhan menjawab doa kita. Jadi taburlah banyak-banyak saudara-saudara. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah
oleh karena kami. Itu bagian Allah. Dari ayat 12 hingga 15, ini hasilnya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Apabila ini terjadi, saudara, kita memberi misi dan kita membantu yang memerlukan dan Tuhan memberkati kita. Apa yang terjadi, ada ucapan syukur yang berlimpah-limpah kepada Allah. 13, dan oleh sebab kamu telah bertahan uji dalam pelayanan itu, maksudnya setia dalam memberi, setia dalam mendukung misi, setia dalam pekerjaan Tuhan. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Orang akan memuliakan Allah karena kita taat walaupun kadang-kadang susah, tapi kita taat memberi, kita setia memberi. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. 14, sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Banyak doa-doa yang orang doakan untuk kita. Bukankah sesuatu yang indah dan luar biasa bahwa nama-nama kita disebut-sebut di depan Tuhan karena kita menolong mereka. Ya, ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Maksudnya luar biasa sekali kasih karunia Allah. Bagaimana Allah bekerja untuk memampukan kita, untuk memberkati, menolong pelayanan yang lain. Dan setelah itu akan kembali kepada kita dan kepada Tuhan ucapan syukur, kemuliaan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara, misi ini terbuka untuk semua. Yang mau mengikuti kita, yang mau join, disilakan. Kita boleh lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita doa dan putuskan berapa kita mau beri dalam 1 tahun. Dari Ogos bulan ini hingga Ogos tahun depan. Jadi kita putuskan. Kita boleh bagi 1 lump sum, ya, sekaligus kita bagi. Ataupun yang kedua, kita boleh putuskan berapa kita mau berikan setiap bulan. Dan setiap bulan kita kutip offering, mission offering, setiap hujung bulan. Dan Anda boleh berikan itu setiap bulan. Dan yang ketiga, karena setiap hujung bulan kita kutip offering misi, jadi saudara-saudara boleh berikan offering Anda atau offering misi Anda setiap bulan dengan berapa-berapa yang Anda rasa mau beri atau berapa-berapa Anda rasa digerakkan Tuhan untuk diberi. Lakukan saja, saudara-saudara. Saya tidak perlu membuatkan atau meminta saudara-saudara untuk mengisi borang, mengisi kad janji iman atau misi. Tapi saudara sendiri tahu antara saudara dengan Tuhan, ya. Jadi saya berikan kebebasan untuk itu dilakukan. Tapi saudara-saudara, yang terakhir, kalau saudara ingin menolong dan mengikuti kita di dalam dana misi ini, saya dorong dan nasihat saudara-saudara apabila Anda memberikan offering misi ataupun transfer offering misi secara online, kalau boleh message kita dan katakan itu adalah misi atau bagi resitnya atau tariknya, jumlahnya. Jadi kita boleh rekodkan atau kita boleh berikan resit kepada saudara-saudara supaya kita boleh rekodkan, jadi kita tahu itu uang adalah misi. Karena ada juga orang memberikan berkat kepada gereja, memberi offering secara online, memberi perpuluhan secara online, jadi kita tidak mau dia campur-campur dan kita keliru. Tapi kalau saudara tunjukkan seperti itu, jadi senang untuk kita rekodkan, ya saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa Anda diberkati saat Anda melakukan hal ini kalau digerakkan Tuhan, ya. Kalau mau beri, berilah. Kalau tidak mau beri, itu tidak apa-apa, jangan rasa bersalah, ya. Tidak apa-apa. Alright, ini bukan secara paksaan, tapi kita kongsikan supaya kita ada dana misi, supaya itu akan menolong kita untuk menolong gembala-gembala ataupun pelayanan-pelayanan yang lain. Dan juga kita boleh pakai itu untuk memulakan pekerjaan Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya.
Amen, amen. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih karena ikuti kita malam ini. Dan saya berdoa Tuhan memberkati Anda semua, terutamanya apabila kita melibatkan diri di dalam misi dan memberi kepada dana misi. Puji Tuhan, kita berdoa malam ini. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu, firman-Mu malam ini mendorong kami. Terima kasih Tuhan Engkau menjelaskan kepada kami lewat firman-Mu bagaimana pentingnya untuk melibatkan diri di dalam misi karena misi Tuhan adalah dekat di hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang sudah putuskan untuk memberi kepada misi. Tuhan Engkau berkati hidup mereka campur tangan seperti apa yang kami dengar di dalam firman Tuhan malam ini. Terpuji namamu, terpuji namamu. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu. Saya berdoa banyak jiwa yang akan diselamatkan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih lagi waktu Anda dan kita akan jumpa lagi. Tuhan berkati. Amin. Amin.